Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Slemanis berkendara merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas sehari-hari yang mungkin sangat jarang untuk kita bisa hindari. Karena banyak sekali pasti Slemanis saat ini berkendara kan, untuk berangkat ke sekolah, berangkat kerja, ataupun bertemu dengan rekan dan saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu pasti kita juga sadari akan ada resiko di mana bahaya itu akan selalu mengintai. Nah, tapi kali ini tenang Slemanis, kita langsung hadirkan Kepala Dinas Perhubungan untuk hadir memberikan insight positif dan arahan yang terbaik untuk Slemanis dalam berkendara. Kita hadirkan beliau adalah Bapak Arif Pramana. Selamat siang Bapak. Siang Mas. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik. Boleh agak mendekat sedikit. Oke. Iya, oke. Untuk mengawali kali ini teman-teman Slemanis, boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bapak Arif Pramana. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Berkendara aman tadi Pak ke sini ke Denggung? Ya aman. Saya kebetulan ada temen. Emang enak kalau sama teman Pak, bisa disetirin ya Pak ya. Saya juga sukanya disetirin soalnya. Oke, tapi ngomongin disetirin, menyetir atau berkendara, bagaimana Pak ini kabar dari Kabupaten Sleman terkait mungkin angka keamanan? Oke. Jadi kalau Berkendara ya Pak ya. salah satu penyebab potensi munculnya kecelakaan sebenarnya itu berasal dari pelanggaran. Pelanggaran. Iya. Pelanggaran yang dilakukan oleh pribadi kita saja ya. Jadi jangan sampai kemudian kita nyalahkan orang dulu, kita dulu. Betul-betul kita contoh. Kita itu kadang sering sekali ya, mungkin saya hanya mau keluar ini kok deket kok. Nggak pakai helm. Kemudian hal-hal yang Udah tahu nih jawabannya. nggak pakai helm. Pengalaman pribadi. Itu padahal kan yang namanya potensi kecelakaan itu tidak sebanding dengan mau seberapa jaraknya dari tempat tinggal mau kemana. Iya sih, kapanpun bisa mengintai ya Pak ya. Oke, betul. Jadi ini salah satu jenis kecelakaan di Sleman itu yang ketiga. Nomor tiga itu adalah depan samping. Depan samping. Artinya orang keluar dari gang, kemudian tabrakan dengan orang yang lurus. Oh, depan samping, ya. Itu namanya depan samping ya Pak? Depan samping. Karena dia Itu, keluar. kalau di Sleman itu menduduki peringkat ketiga yang sering terjadi. Artinya kita kalau keluar dari gang, upayakan untuk tengok kanan kiri dulu, lebih baru ini ya. Ini orang mak keluar kalau dalam bahasa. Mak jegagi gitu. Ini mak keluarnya itu yang sering menyebabkan orang itu kemudian kaget ya Pak. Kaget. Ini keluar kan pasti kalau ini dari sini kan dia pasti akan ke kanan. Nah, ke kanan itu bisa potensi dari sana kena. Tapi yang kalau di Sleman itu yang nomor satunya adalah depan belakang. Jadi boso Jawa ini apa ya, dudul-dudulan. Oh, oke. Depan belakang. Jadi gini ya, ini nabrak dari belakang lah, nabrak dari belakang. Nanti tak jelaskan posisinya di mana sering terjadi itu ya. Oke. Kemudian yang kedua baru gini, apa? Kepala, adu banting. Depan. Oke. Jadi itu yang tiga terbesar apa ya, yang sering terjadi di Kabupaten Sleman. Ya. Itu yang di mana letak yang paling sering terjadi, supaya nanti juga para pengendara kendaraan itu juga mewaspadai. Utamanya yang sering terjadi seperti itu di tempat putar balik. U-turn. Itu sering terjadi. Karena saya dari jauh nggak tahu ini kan nah ini kalau kemudian nyundul depannya dan sebagainya. Oleh karena itu kalau teman-teman yang pemirsa lihat di ring road lah, mulai sekarang ada rambu-rambu udah di atas tempat putar balik itu supaya dari jauh kelihatan, oh di sana itu ada putar balik, ada tempat putar balik. Itu yang sering kali terjadi dan hampir di entah itu Jalan Magelang, entah itu Jalan Solo di ring road, ya kejadian paling banyak di tempat-tempat U-turn itu. Oke. Itu yang
menyangkut jenis kecelakaan maupun tempatnya. Oke. Kemudian juga ada dominasi usia-usia yang apa ya? Rawan menduduki kecelakaan tertinggi. Yang tertinggi. Umur berapa, Pak? Yang tertinggi sebenarnya di usia 15 sampai 19 itu kira-kira 16%. Oke. Kemudian 20 sampai 24 itu 17%, ini yang besar. Kemudian yang tertinggi ketiga usia di atas 60. Ini kalau dari data indeks yang didapatkan ya, Pak. kebetulan kita kan dapat data seperti itu juga dari kepolisian. Betul. Kemudian ada data statistik yang bisa kita olah. Ini kenapa usia-usia seperti ini? Usia 15 sebenarnya kan usia anak-anak belum boleh nyetir, berkendara dan sebagainya. Tapi sudah dibebaskan orang tua tadi ya, Pak? Iya, itu bisa jadi. Atau dalam kondisi yang masih mungkin secara emosional masih agak labil ya. Usia-usia dini untuk belum hurung wayai naik kemudian naik motor, baru seneng ngegas mungkin ya. Emosional. Betul, lali ngerem dan sebagainya. Tiba-tiba lali ngerem ya, Pak ya. Betul. Kemudian kalau yang tua mungkin saja juga dari aspek produktivitas tadi ya, Pak ya. Fokus juga sudah mulai berkurang dan sebagainya. Itu yang barangkali mungkin perlu kita harus waspada. Ya. Demikian juga jam-jam sering terjadi kecelakaan itu juga ada. Ada. Jam berapa, Pak? Jadi durasi tertinggi itu jam 6 pagi sampai jam 9. Waduh, belum bangun saya. Iya. Terjadi itu kemudian jam 16 sampai jam 18. Oh, sore ya, Pak. Jadi yang pertama mungkin orang berangkat kerja, sekolah dan sebagainya, yang sore pada saat pulang budalan kantor lah. Iya sih, betul. Sehingga kami juga perlu sampaikan kepada teman-teman semua, baik itu kalangan pelajar maupun para pekerja, upayakan tidak tergesa-gesa di dalam perjalanan. Jangan keburu-buru, ojo kesusu ya, Pak ya. Ojo kesusu itu artinya kita juga harus prepare, karena masuknya jam 7, jaraknya ditempuh mungkin setengah jam cukup, ya jam 6 udah siap-siap supaya nggak tersindir ya saya, Pak. Dan jadi diam aja dari tadi, jadi serius amat gitu ya. Jadi tapi memang benar sih. Ini karena data statistik ini kan data kejadian yang tercatat. Jangan keburu-buru, ojo kesusu. Ya, itu. Saya kira hal-hal yang seperti ini perlu betul-betul diantisipasi lah. Dijaga bareng-bareng ya, Pak ya. Ini Bapak, saya tuh melihat dari data yang didapatkan ini dari tahun ke tahun ya, Pak, jumlah angka kecelakaan yang ada di Jalan Kabupaten Sleman. Kalau kita lihat selama 5 periode ini ya, 2019 yang kecil 700-an, 2020, lalu 2021 yang menurut saya juga kecil ya, Pak. Ini kalau kayak gini itu kecil kan apa masa besar? Covid ya. Iya. Masa Covid mungkin. Betul, 2022 ini meningkat, ini pasca Covid ya, Pak ya. Pasca Covid, lalu 2023 turun. Hampir lumayan nih turunnya jauh. Ini gimana, Pak? Apa kiat-kiat apa yang Bapak lakukan dari 2022 ke 2023 barusan ya, Pak? Setahun lalu ya. Dua-dua memang tinggi ya. Karena apa, Pak? Itu. Sleman itu dalam 1 tahun 2.571 kejadian. Kemudian di 2023 bisa ditekan banyak. Yang pertama gini, kami itu bekerja sama juga dengan Satlantas Sleman untuk mengedukasi masyarakat, bahkan kita lakukan manajemen di tempat-tempat yang sering terjadi kecelakaan. Mungkin kalau jenengan di Jalan Wates KM 8 lah, pernah sering kita sering terjadi kecelakaan, kemudian sama ada forum lalu lintas. Kemudian dipasangi ada water barrier. Oh iya, betul daerah-daerah. Kemudian bisa menekan angka kecelakaan di situ. Bahkan pernah kalau nggak salah itu hampir setengah tahun itu nggak terjadi kecelakaan di titik itu. Wih, cakep ya, Pak. Artinya memang nggak bisa dilepaskan
marka ada tuh, marka kan sebenarnya di sana ada marka solid ya. Dan jalannya lebar padahal itu. Jalannya lebar. Marka solid itu tetap aja, mohon maaf, Diterabas. Iya. diterabas dan sebagainya. Pelanggaran lagi, seperti yang Bapak bilang ya. Iya. Jadi itu kalau kita tetap rambu juga sudah ada marka, ada sebenarnya dari signingnya sudah ini loh sudah ada Semuanya ada. Cuma kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. dipatuhi apa enggak? Minimalkan melakukan pelanggaran lah, karena itu munculnya apa ya potensi kecelakaan itu salah satunya dari situ ya, orang. Kalau dari kan bisa jadi orangnya, bisa jadi kendaraannya, bisa jadi jalannya, bisa jadi suasana atau cuaca dan sebagainya. Banyak faktornya ya Pak? Faktornya 4 ini. Oke. Kalau orang ya kita lah paling menduduki Peringkat pertama nih? pertama ya orang. Iya. Orang. Kemudian jalannya, jalannya kemudian baru faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu bisa karena hujan, kemudian Licin gitu ya Pak? dan sebagainya. Itu yang harus menjadi apa ya? Kalau saya secara pribadi boleh menyampaikan kepada teman-teman semua, ya kesadaran pribadi, Iya. kesadaran pribadi. Mau nggak mau Pak, ya kan Ya, itu mau. kembali lagi ke kesadaran pribadi gimana tadi kita pengen aman nggak, pengen selamat nggak sampai tujuan ya kan. Betul. Jangan keburu-buru. Ini saya juga dapat loh dari Bapak Arif kali ini, biar nggak keburu-buru karena saya sukanya keburu-buru. Ya Pak ya. Iya. Oke. Tapi kalau tadi sudah disampaikan juga kiat-kiat yang diberikan bagaimana sedemikian rupa. Jadi 2022 sama 2023 tuh wah anjlok jauh ya Pak. Oke. Kali ini ada program-program apa aja nih Dinas Perhubungan? Kami kemarin habis saja gandeng teman-teman pelajar SMK maupun SMA Sleman, ada 86 anak kalau tidak salah dari berbagai SMA itu kita edukasi bersama sebagai pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas. Oh, ini Kita dari Sleman semua nih? Ya, kita bareng pada saat ada, kebetulan setiap minggu kalau nggak ada event yang berbarengan di lapangan beda kan kita menyelenggarakan Car Free Day. Nah, itu teman-teman dari SMK itu kita ajak. Salah satunya itu kita kenalkan yang sering terjadi kecelakaan siapa aja, kemudian di mana, karena apa. Kemudian kita mencoba ngajak, ayo cari jalan, jalan umpamanya ke lapangan Dengkul. Cari orang yang berkendara betul-betul aman di jalan lah. Iya. Mungkin kalau teman-teman kan kalau tempat kami kampanye kalau bisa berkendara itu pakai sepatu dan sebagainya. Betul. Itu juga masih belum jadi habit kita ya. Masih kurang ya Pak? Masih kita kadang ya serandalan dan sebagainya. Bukan apa-apa. Kalau terjadi benturan dan sebagainya itu kalau bersepatu mungkin lebih aman lebih safety lah ya Pak ya. Itu kemudian kita juga nanti akan melakukan kampanye di sekolah-sekolah. Kampanye apa nih Pak? Kampanye aman berkendara gitu? Iya, untuk usia dini lah, usia dini. Kita coba, saya sebenarnya kepengen banget anak-anak mungkin dan anak TK. Ya. Kepingin jadi sejak kecil itu kita mindsetnya coba kalau kita mau nyebrang ya tempatnya ini, tempat zebra cross dan sebagainya. Iya. Mohon maaf kita kan kadang jalan di jalan yang sudah tua-tua gitu ya, banyak zebra cross umpamanya itu sudah disediakan. Tetap aja kita kalau nyebrang kan juga di lain tempat, di bukan di zebra cross ya Pak. Nah ini kan jadi terjadi lagi nih pelanggaran. betul, sepanjang jalan jadinya kan tempat orang lalu lalang untuk nyebrang dan sebagainya. Coba kita agak siapkan diri kita masing-masing lah. Contoh di Jalan Parasamya itu aja depan Oh iya. Iya betul juga. Keluar dari situ ada zebra cross ya. Iya, di depan. Apakah diikuti apa? Iya, emang betul. orang-orang ini suka bandel ya Pak ya? Ya artinya sebenarnya itu pada tahu tempatnya ini untuk nyebrang tapi belum dilakukan lah atau kurang dilakukan. Saya kira itu perlu juga lah yang seperti itu. Kita
kayak remeh gitu Iya, ya. ngeliatnya orang sepele ya, Nah, sepele. padahal ini impactnya besar banget loh. Betul, tapi susah ngelakoni. Kita ya mau nyabrang ya patonan jalan kita kemudian nyabrang. Coba kita nah yang sebenarnya paling membekas itu kalau di usia dini. Anak-anak kecil. SD, TK itu kemudian sudah Edukasi, dipersiapkan, ya. diedukasi. Oh ini kalau ini barangkali mungkin orang tua itu kalau yang ngomongi anaknya anak kecil itu lebih kena gitu Lebih daripada gampang masuk gitu ya Pak ya. daripada kalau saya ngomong gini, Mas Firman jangan nyabrang ini mungkin malah keloro-loro tapi kalau anaknya Pak ini lewatnya sini dan sebagainya. Kalau keluar rumah walaupun hanya jarak pendek ya tetap berhelm, Iya. jaket dan sebagainya, hal-hal yang seperti ini. Soalnya kan kita mikirnya gini Pak, ini cuma ke ini kok toko bentar beli, Betul. makan di depan, nggak pakai helm, Iya. ternyata kok dilalahi ya Pak. Terus sama Lagi ini nggak juga ya pulang. bagi orang tua lah, sebagai orang tua kalau memang itu belum untuk anak-anaknya yang belum usia belum punya SIM ya jangan dilepas lah, jangan Iya. dikasih peluang untuk mengendarai secara pribadi. Timbangannya getun lah. Artinya Iya getun betul. Ini Bapak ngobrolin terkait dengan SIM, saya juga ada pertanyaan sih Pak. Sebenarnya ketika teman-teman memang sudah memiliki SIM kebanyakan gitu ya, tapi mereka tuh kesadaran terkait dengan keamanan atau keselamatan berkendaranya ini menurut Bapak udah cukup baik atau belum nih Pak saat ini? Ya artinya gini, saya secara pribadi tidak bisa memberi penghakiman, tetapi gini, secara pribadi kita harus tumbuhkan, meminimalkan betul terjadinya pelanggaran-pelanggaran itu aja lah. Oke. Kalau itu memang mohon maaf ya, yang pejalan pengendara sepeda motor, kalau itu memang larangan di jalur cepat ya upayakan di jalur lambat dan sebagainya. Karena memang kenapa dilarang ya di situ pasti sudah pernah terjadi hal-hal yang tadi saya sampaikan. Oh sering terjadi, kenapa ini yang sering terjadi untuk Udah di riset duluan sedemikian itu rupa ya betul, Pak. Iya, catatannya. Iya. Kemarin saya lihat itu seperti ring road yang Jalan Kaliurang ya Pak ya. Underpass umpamanya. Iya, underpass itu ditutup kan, ya, Pak? Betul, itu kan sering terjadi kecelakaan dan kebetulan banyak dari roda 2 umpamanya. Oh iya, karena dari Nganu mau masuk jalur lambat kayak gitu-gitu ya Pak. Hal yang seperti ini sebenarnya saya kira kita semua lah itu mengetahui lah ini ada rambu untuk Seperti apa larangan kegunaannya? untuk cepat dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan cara kesadaran kolektif untuk semua orang lah, untuk semua orang. Harus dong ya Pak. Iya, itu mudah-mudahan kita bisa tekan angka kecelakaan sedemikian. Rupa. Apalagi kalau yang menjadi korban itu, bayangkan kalau itu kepala keluarga lah, itu kan dampak ikutannya itu Kompleks ya Pak. kompleks, Iya. anaknya masih kecil dan sebagainya, itu kan tidak mudah untuk secara pribadi menata. Betul, iya. Sehingga kembalilah ke tadi saya sampaikan, betul-betul kita siapkan kalau Harus dong Pak, seperti itu ya Pak ya. Apalagi bagaimana untuk masa depan, lalu apakah tidak berpikir bagaimana untuk orang-orang yang kita sayangi, begitu Slemanis juga tidak hanya yang mungkin sudah bekerja tapi yang masih mahasiswa ataupun anak-anak. Jadi jangan sampai itu tadi kita sedikit melakukan pelanggaran, kita minimalis sedemikian rupa ya Pak ya, supaya kita bisa tekan bersama-sama, karena 2024 2025 kita pengennya makin turun lagi ya Pak. Makin turun, kita tekan bareng-bareng. Nah ini kalau saat-saat ini terkait dengan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan, apa aja Pak Dinas Perhubungan Pak untuk keselamatan kerja, keselamatan berkendara ya dari teman-teman di Kabupaten Sleman, seperti penerangan mungkin Pak? Sudah sampai mana nih? Nah. Jadi nanti mungkin segmen ini saya ngomong tentang penerangan jalan, karena ini menjadi salah satu faktor juga. Faktor juga. Jadi ada teori laron tadi ya. Iya. Teori kalau laron nyala terang banyak. Nah, itu kemudian orang yang datang banyak. Itu bisa jadi gini. Harus diakui untuk penerangan jalan di Sleman kan sebarannya belum
belum menggembirakan. Oke. Artinya masih ada daerah-daerah Belum cukup merata ya, belum Pak. cukup merata. Untuk daerah pinggir itu masih kekurangan ya. Ada Moyudan, ada Minggir, sebagian Turi, kemudian Cangkringan, Prambanan dan sebagainya. Ini kebetulan itu juga menjadi fokus pemerintah saat ini untuk menambah di wilayah-wilayah yang masih kurang. Jadi dampak apa ya, kurangnya penerangan itu kan bisa jadi potensi kejahatan kemudian muncul juga karena orang lewat bulak umpamanya ya, itu kan takut juga masih ada. Iya, dan Pak. sebagainya. Benar. Kemudian dari aspek pengembangan ekonomi di tempat-tempat yang gelap dibanding tempat-tempat yang terang itu pasti beda. Iya, benar. Nah, itu yang terang itu orang berani kemudian malam-malam agak buka warungnya dari biasanya jam 7 kemudian bisa sampai jam 9 sehingga kelihatan ekonominya kan pasti akan muncul kalau penerangannya bagus, dan ini menjadi concernnya pemerintah saat ini. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut untuk memberikan apa ya, fasilitas penerangan yang tambah bagus. Ada demikian juga kami ini sebenarnya untuk penerangan jalan umum hampir nggak ada liburnya karena minggu tetap masuk. Jadi untuk ada aset kira-kira 11.000 lampu penerangan jalan yang ada di Kabupaten Sleman, yang mestinya ya untuk panjang jalan kira-kira 699,5 km itu butuhnya kira-kira 17.400-an lampu. Masih kurang kira-kira 6.500-an. Ini yang Tahun depan bisa nih ya, Pak? ya mungkin sekitar 10 tahun lah. Oh gitu ya, Pak? Bisa, Oke. bisa terpenuhi. Iya, oke. Setiap tahun jadinya kan kira-kira 600 titik lampu dan sebagainya itu bisa. Betul. Sehingga di samping kita ada progres harapan pembangunan ke depan, kita juga pemeliharaan lampu-lampu yang mati. Apalagi kalau musim hujan, Mas. Nah, musim hujan itu kan juga entah itu petir, entah itu kemudian lampunya mati, fotoselnya mati dan sebagainya, sehingga kami itu juga menyiapkan ada 4 tim. Setiap hari itu ada 4 tim yang masing-masing difasilitasi dengan skylift. Jadi ada kendaraan itu yang bisa menjangkau untuk ketinggian kira-kira 9 meter lah. Oh gitu, Pak. Itu ada 4 tim, 3 bekerja pagi, 1 bekerja sore sampai malam. Oh iya. Dari Senin sampai Sabtu. Kemudian Minggu ada tim yang tetap bertugas cuma hanya 1 untuk standby. Termasuk untuk hari-hari tanggal merah kayak kemarin itulah, tetap ada. Tetap bekerja ya, Pak? Tetap ada. Tetap karena running. Kita jaga memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Iya. Itu kan nggak mungkin kalau lampunya kebetulan kabel pedot, masuk nunggu besok kalau hari kerja itu kan dia butuh. Padahal ini nggak mungkin ya, Pak ya, benar juga ada sih. Juga yang tiangnya kemudian nyetrum dan sebagainya, itu kan juga ada kabel pedot dan sebagainya. Sehingga kita siapkan nomor telepon aduan khusus untuk PJU. Nah, ini tadi Bapak sudah sempat singgung ya, Pak ya. Betul. Jadi boleh untuk saya sampaikan, Pak, nih ke Slemanis. Iya. Ini di Slemanis kalau mungkin di jalanan yang ada di Kabupaten Sleman atau ingin memberikan saran, masukan ataupun aduan untuk Dinas Perhubungan, silahkan boleh sekali untuk hubungi di nomor 0813 904 07009. Nanti boleh dicek aja di running text kali ini ya, untuk ditulis. WhatsApp boleh ya, Pak ya? WhatsApp kalau ini kan khusus untuk penerangan jalan. Iya, sehingga pada jalan. titik yang mati itu silahkan di-share-log kepada kami supaya kami pada saat menindaklanjuti itu cepat. Waduh, betul. Biar langsung sat-sat bat-bat gitu ya, Pak ya. Ya, Oke. Akan lebih memudahkan bagi para teknisi untuk memperbaiki. Oke, angkanya ditekan sedemikian rupa dengan salah satunya itu loh ya, penerangan jalan yang oke punya. Betul. Gitu ya, Pak ya. Lalu kalau kita lihat, Pak, dari perjalanan panjang Januari hingga Juni saat ini, menurut Bapak perbandingan dengan tahun lalu gimana, Pak? Walaupun lagi 6 bulan, mungkin apakah sudah bisa dikira-kira angka kecelakaannya makin menurun? Kalau saat ini
saya tidak kebetulan nggak bawa datanya ya, tapi data yang sudah dibaca dibanding dari 2023 kemarin, angka kecelakaannya tentunya sudah mulai alhamdulillah ada ya Pak penurunan ya. dan sebagainya. Itu memang harapan kita semua ya. Cuma kan ini kembali juga perlu juga kami sampaikan gini, sering kan kemudian masyarakat di wilayah Sleman, tapi kami itu kadang itu terbatas ini pada kewenangan. Nah, kan lampu itu juga atau penerangan jalan itu juga ada, kalau di jalan nasional itu ada kewenangannya BPTD, Kementerian Perhubungan. Kebetulan kantornya juga ada di Sleman. Kalau jalan provinsi itu contoh Jalan Monjali, Jalan Budian, kemudian Kelangon Tempel dan sebagainya itu yang ngurusi sana. Tetapi kami berupaya untuk seluruh aduan yang baik lewat nomor WhatsApp itu, lewat lapor Sleman, kita cek dulu. Itu jalan apa gitu ya Pak? Bukan jalan apa, kalau itu tempatnya kita udah tahu lah ini jalan. Iya, benar-benar. Cuma supaya pada saat kita menyampaikan ke yang punya kewenangan itu udah, oh ini yang rusak ini, gitu loh. Supaya dia tinggal, entah itu dari BPTD maupun dari provinsi, tinggal beri langsung, tidak. Terkadang kita juga, kalau itu mungkin saja kabelnya itu hanya copot gitu loh. Kan gitu nggak perlu lapor sana, kami juga sampaikan. Kemarin juga yang ada sampai ya di Instagram juga jalan besi sampai Gentan itu ya contoh, itu sebenarnya jalan provinsi. Kami tidak lanjuti, kita cek, oh ternyata ada kabel yang copot, ada yang komponen dan sebagainya. Itu yang penting kita berikan respon terlebih dahulu. Iya, Itu supaya kita juga memahami bahwa memang ada batasan-batasan kewenangan. Iya, di situ ya Pak ya, supaya nanti lebih sigap juga, teratasi dengan cepat begitu. Betul. Kan Slemanis langsung nanti tadi hubungi nomor yang sudah Firman sampaikan. Siap. Nah, ini tadi Bapak juga sempat sampaikan bahwa bagaimana Dinas Perhubungan memberikan edukasi sedemikian rupa untuk mengurangi angka kecelakaan ini dengan datang-datang ke sekolah. Betul. Melalui rekan-rekan yang usia dini ini tadi. Gimana Pak? Apa aja yang diberikan di sana dan sejauh ini sudah sampai mana? Jadi sasaran kami untuk apa ya? Yang pertama pelajar pelopor ya. Pelajar pelopor keselamatan. Kemarin baru sekitar 2 minggu yang lalu kita ngajak anak-anak SMK atau SMA yang ada di wilayah Sleman, sebagian lah sekitar 86 anak, kita edukasi berkendaraan yang baik dan benar seperti apa dan sebagainya. Bahkan ada teman-teman taruna sekolah tinggi itu yang bikinkan kayak video pendek-pendek. Orang mudik, kemarin pas IPM-nya mudik yang serandalan umpamanya itu, kemudian ini loh yang aman itu cara berkendara nyaman, pakai helm, pakai jaket, kemudian bersepatu dan sebagainya. Demikian juga untuk sasaran kami untuk kampanye itu juga anak-anak usia SD. Ini bulan Juli ini nanti kami masuk di sekolah-sekolah itu untuk mengedukasi anak-anak sejak usia dini lah. Oke. Jadi mudah-mudahan dengan cara itu menjadi anak-anak pelajar pelopor itu menjadi virus bagi lingkungannya masing-masing. Virus kebaikan ya maksudnya. Iya dong. Ini, jangan ini yang benar kalau nyabrang di zebra cross dan sebagainya. Oh ini ada rambu-rambu, ini larangan dan sebagainya. Ini bagian dari kerja bareng untuk apa ya, agar berlalu lintasnya itu berkeselamatan. Betul. Yang sudah kita lakukan itu hampir dari 2003 sampai sekarang itu cek bis wisata. Oh, cek bis wisata. Itu gimana Pak cek bis wisata? Kan angka study tour anak-anak di tempat kita itu tinggi juga loh Mas. Banyak yang study tour ke sini Pak? Bukan, yang keluar ya. Kita keluar ya Pak ya? Iya. Jadi kami itu melakukan pemeriksaan kendaraan yang mau keluar maupun kendaraan yang datang. Kalau yang keluar ya itu yang biasanya digunakan untuk study tour anak-anak. Kalau sekarang istilahnya outing class ya mungkin ya. Seperti itu juga kita lakukan bahkan sejak udah hampir 20 tahun yang lalu kita lakukan. Dan sekarang kebetulan di pemberitaan lagi sering
sering banget apa Iya, tadi tuh rekreasi. Lalu kemarin juga yang sempat viral tuh Pak di Bali, ya kan Pak? Iya, SMP Negeri betul. 3 Depok. yang apa keburuan. Iya, bis ini lalu gegernya bukan perkara kecelakaan atau Ya. itu, tapi gegernya ini Depok mana? Ternyata- Komentarnya itu kan Pak. Ternyata Depok Malang Pak. Ya kan? Kemudian juga ya setelah dari kasus Subang itu sebenarnya kita udah sejak dulu, jadi Oke. kayak 2023 itu kami cek bis itu kalau nggak salah 778 bis Per satu tahun kemarin 2023. Oh. Sekarang itu udah hampir 400-an sampai bulan nambah lagi berarti ini Pak. bulan ini ada dari Januari sampai bulan Juni itu yang piknik keluar itu kira-kira itu udah 116 sekolah dengan penggunaan bis sekitar 400-an. Jadi kita mengedukasi juga ke sekolah, jangan sampai kemudian dia piknik tapi pakai bis yang syarat apa ya administratifnya itu nggak memenuhi. Iya. Syaratnya aja mestinya izin trayeknya ada. Ya. Kan tidak sembarang kendaraan bis kemudian boleh untuk Bisa, wisata. iya benar sih Pak. Makanya ada kartu pengawasan, kemudian dari kelaikan kendaraannya itu ada dibuktikan dengan KIR. Oke. KIR kan sekarang udah gratis 2024 itu. Oh iya. Nggak bayar, ngapain kan harus menjadi apa ya? Itu bagian dari servis pemerintah kepada para. Ayo dikirkan kendaraannya Iya, supaya pada benar. saat kan tadi ada faktor kendaraan yang menjadi salah satunya penyebab apa ya potensi kecelakaan tadi ya. Itu dari cek fisiknya dari apa dari kir kendaraan. Iya benar. Tuh. Kemudian kami juga sudah dengan dinas pendidikan sudah sampaikan. Coba para kepala sekolah itu kalau mau piknik Iya. buka aplikasi Mitra Darat. Oh. Bis yang mau dipakai bis apa nomornya apa masukkan di situ. Oke. Kalau hijau semua 2 ya udah itu berarti dari aspek administrasi dia ada izin trayeknya, kirnya hidup. Betul. Ternyata mungkin saja ini kemarin yang di mana ya Di mana Pak? Kemuning. Ya. Kemarin, Oke. Kemarin ada di pemberitaan kemarin ya ada Habib sekian lah itu. Ternyata persyaratannya itu Belum. tidak. Jadi khusus untuk Sleman baik sekolah-sekolah yang mau melakukan outing class sudah disyaratkan sama dinas pendidikan harus cek kendaraan sehingga kami kalau dia berangkatnya jam 7 penguji kendaraan kami sudah sampai di tempat itu jam 6. Oke, jadi ini juga perhatian buat sekolah-sekolah yang ada di Iya, Sleman ya Pak ya. betul. Tidak hanya untuk SD, SMP, SMA mungkin ya kan, Iya. tapi menjadi pelajaran baik loh Pak ya. Betul. Dimana kita cek keselamatan atau ini kriterianya sudah aman belum untuk berangkat jarak jauh begitu ya Pak ya. Jadi dimonitor dengan baik. Ini juga himbauan baik untuk komite-komite nih di sekolah nih yang biasanya ngurusin rekreasi ini ya Pak ya. Iya, betul. Karena Untuk walaupun anu ya kendaraannya tuh kartu pengawasan ada, kira ada. Kalau kemudian pas kita uji di tempat itu tidak layak. remnya itu ya udah nggak boleh berangkat. Bis Betul. itu ganti. Penting banget. Ganti. Dan itu pernah di awal Januari kemarin ada salah satu. Tapi hal ini menjadi perhatian ya Pak ya. Semenjak viral juga makin menjadi perhatian kan Pak. Itu kan kita itu sudah melakukan 21 tahun. Ingat dulu itu pernah terjadian SMK di Berbah itu yang itu munculnya itu. Oh Jadi iya. kecelakaan di Python dan sebagainya itu. Kemudian kita ayo jangan sampai anak-anak kejadian seperti itu berulang sehingga Ya. kita upayakan yang potensi artinya dari sisi mitigasinya Betul, itu betul. kita lakukan. Ini persebarannya sosialisasi ini juga sudah sampai ke semua sekolah ya Pak di Sleman ya? Iya. Menyeluruh ya? Betul. Lewat dinas pendidikan tadi? Jadi Oke, kami oke. memang
diperintah Dinas Pendidikan untuk coba Pak cek kendaraan yang ada Ya, di bermitra ya Pak untuk keselamatan masyarakat Kabupaten Sleman Pak. Ya, ini menarik sekali hari ini. Slemanis kita dapat banyak banget insight baik bagaimana tidak boleh meremehkan atau mengemingkan tadi ya Pak ya. Iya. Hal-hal yang mungkin dianggap itu apa ya sepele seperti adanya zebra cross, penggunaan helm, bagaimana kita memanfaatkan waktu supaya tidak terburu-buru, tidak kesusu-susu ya Pak ya untuk menuju ke tempat termasuk tujuan. jeep wisata loh Mas. Jeep wisata di Jeep Merapi wisata, itu Pak? betul itu. Iya. Merapi maupun Breksi itu kita cek. Merapi itu ada 1.200-an, Breksi itu ada 100-an. Saya sudah ngecek sampai hari Rebu kemarin itu 899 Jeep. Ada kita pasangi stiker. Layak ini ya juga kepada teman-teman atau para wisatawan, cek stiker yang nempel di itu. Ada hijau, ada merah. Kalau merah? Nggak boleh. Itu iya. Itu nanti kalau dicopot gimana Pak kalau dikletek? Kan ada pengawas di asosiasi Jeep. Kita harus jujur dalam. Jadi pada saat pemeriksaan kendaraan itu ada 3, ada hijau, ada dapat kuning, ada merah. Yang merah itu biasanya di komponen pengeremannya nggak jalan. Oke. Selangnya ada yang bocor, kemudian nggak ada handrem. Kalau kuning Pak? Kuning itu masih 50-50. speleng dia boleh jalan, tapi sebenarnya disarankan untuk perbaikan. Okay. Tapi ini juga kabar baiknya kepada teman-teman semua yang dapat kartu merah stiker merah itu dia segera kemudian dia ke bengkel gitu. Oh iya, ibarat ini kayak di servis ringan. Iya, karena kan sebenarnya banyak kabel ya, kayak selang fleksibel banyak untuk pengereman. Itu kalau olinya dia bocor kan ngeremnya dia nggak makem ya. Itu kemudian dia, Pak, saya segera ke bengkel, masuk lagi untuk dilakukan pengecekan. Ini kan sudah menjadi kalau itu menjadi budaya bagi para. Tapi ini untuk kendaraan umum ya Pak ya? Apanya? Iya kan? Jeep, iya. Jeep wisata. Nggak mungkin kendaraan pribadi Slemanis dong, iya kan? Siapa tahu nanti. Kok enak ya Pak? Oke, ini menarik sekali Pak perbincangan kita hari ini di podcast Beranda Sleman. Mungkin sebelum kita akan tutup, ya kan Pak? Ada yang mau disampaikan dulu untuk Slemanis yang menyaksikan ini terkait dengan keselamatan berkendara tadi? Oke, terima kasih. Yang pertama tentunya para Slemanis untuk jangan kesusu. Jangan kesusu itu dalam mengendarai, artinya kita betul-betul harus sudah menyiapkan atau memanage. Kalau kita jarak tempuhnya butuh waktu setengah jam, ya upayakan hadir lebih atau berangkat lebih pagi. Kemudian juga untuk tolah-toleh keluar dari gang itu jangan mak keluar, itulah budaya mak keluar itu harus dihilangi. Kemudian juga mungkin sering guyon itu sen kiri menggok nengen dan sebagainya, itu monggo kita mulai secara pribadi kita harus mawas diri, ada rambu, ada marka itu untuk dipatuhi. Betul, ya kan. Kita harus minimalis tadi ya Pak ya? Ya, minimaliskan karena paling tinggi penyebab kecelakaan itu faktor orang. Oke, itu ya. Bagaimanapun, semua itu dari kita faktor tertingginya. Walaupun memang ada beberapa faktor lainnya, tapi itu merupakan bagaimana kalau kontrol kita baik, ya kan Pak ya, betul. Kita bisa mengurangi angka kecelakaan yang terjadi. Terima kasih sekali insight baiknya dari Bapak Arief Pramana selaku Kepala Dinas Perhubungan dari Kabupaten Sleman Pak. Terima kasih hari ini. Sehat-sehat untuk Bapak nanti ya kan, lanjutkan program-program yang terbaik seperti ini. Besok kita ketemu lagi ya Pak ya. Suatu saat nanti. Iya, di podcast Beranda Sleman. Terima kasih untuk kebersamaannya. Akhir kata nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya, tetap di Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman.